Aku mempunyai sahabat yang sangat aku sayangi. Dia Fania. Kami sudah bersahabat dari kecil. Suatu hari, setelah lulus SMA, Fania pamit denganku karena dia ingin merantau keluar kota untuk mencari pekerjaan. Tapi aduh, kok nomornya Fania udah gak aktif ya? Apa dia ganti nomor? Fania, kabar kamu gimana sekarang? Sisa satu kotak lagi. Akhirnya selesai juga. Semua barang udah aku pindahin ke depan. Makasih ya Olivia. Tapi lain kali kamu jangan ambil barang-barang berat kayak gini. Apalagi kamu perempuan. Sebaiknya kamu cari kerjaan yang lain saja. Kerjaan ini cukup berat untuk perempuan. Kan rugi juga. Cantik-cantik kok kerjanya kayak gini. Angkat-angkatin barang berat lagi. Tapi gak apa-apa kak. Selagi pula aku masih sanggup kok. Ya udah deh. Oh ya, ini upah kamu. Terima kasih sekali lagi ya Olivia. Saat ini aku belum mempunyai pekerjaan. Dan sekarang untuk memenuhi kebutuhanku sehari-hari, aku harus mencari kerjaan. Meskipun itu hanya kerjaan bantu-bantu kecil. Tapi aku bersyukur. Siapa itu? Beneran ini kan rumahnya? Apa salah? Itu beneran Fania? Fania! Fania, ini kamu kan? Kamu dari mana aja? Aku kangen. Iya Liv, aku kangen banget sama kamu. Tapi ini bener kan rumah yang dulu kita sewa bareng-bareng? Iya Van, ini rumah yang dulu kita sewa bareng-bareng. Emang kenapa? Kamu lupa ya? Enggak kok, tentu aja aku ingat. Ayo kita masuk. Fania, sekarang kamu ceritain kamu kemana aja selama ini. Terus kamu udah punya kerjaan? Maaf ya kalau aku hilang kabar, soalnya HP aku rusak. Oh ya, aku sekarang udah punya kerjaan loh. Aku jadi suster di panti jompo. Kalau kamu kerja apa? Aku belum punya kerjaan tetap, Fania. Nah, pas banget. Aku balik lagi ke sini sekalian mau nawarin kamu buat jadi suster di panti jompo yang tempat aku kerja itu. Gimana? Kamu mau kan? Nanti kita bisa kerja bareng. Jadi suster di panti jompo ya? Kayaknya aku nggak bisa. Yakin, tapi di sana 1 bulan dibayar 10 juta. Sebulan 10 juta? Kamu serius? Iya, aku serius dan bukan itu aja. Dan di sana juga nanti kamu bakalan dapat kamar pribadi buat kamu. Terus kalau makan di situ gratis. Gimana kalau sekarang kamu tertarik gak? Aku mau Fania. Tapi aku belum ada pengalaman buat ngerawat orang tua yang ada di sana. Terus gimana? Gak usah khawatir, nanti kakak seniorku yang akan mengajarimu. Atau kamu bisa kok minta ajarin ke aku. Jadi kamu gak perlu khawatir. Oh begitu, oke. Besok kita berangkat ya. Aku jadi gak sabar. Fania, aku beruntung banget punya sahabat kayak kamu. Kamu baik, kamu gak pernah marah sama aku. Aku juga beruntung banget punya sahabat kayak kamu.
Fania, ayo kita berangkat. Abang ojolnya udah nungguin kita nih. Hehe, maaf ya Van kalau aku lama, soalnya tadi aku cek-cek barang dulu, takut ada yang ketinggalan. Atas nama Kak Fania. Iya Pak, Fania itu saya. Nah, Olive, ini panti jomponya. Hah? Serius? Ini panti jomponya? Mewah banget. Iya, Liv, ini panti jomponya. Mewah kan? Aku jamin kamu pasti betah tinggal di sini. Ayo kita masuk. Wah, beneran luas banget. Mewah lagi. Selamat datang. Oh, ini teman kamu yang kamu ceritakan. Iya, Kak Resta. Dia Olivia, sahabat aku yang mau ngelamar kerja di sini. Kamu cantik banget, kulitnya juga bagus. Kamu sangat memenuhi persyaratannya. Kamu diterima untuk bekerja di sini ya. Aku udah memenuhi persyaratan. Memang persyaratannya apa, Kak? Aku merasa aku belum tahu persyaratannya apa aja. Ayo, silakan masuk. Saya akan menemani kamu untuk menunjukkan di mana kamar kamu. Nah, Olivia, ini adalah kamar kamu ya. Serius, Kak? Ini kamar aku. Gede banget. Wah, luas lagi. Aku bakalan nyaman pokoknya di sini. Iya, Liv, ini adalah kamar kamu. Dan silakan kamu taruh barang-barang kamu. Setelah itu, saya akan memperkenalkan kamu kepada para orang tua yang ada di sini. Oh, begitu ya? Iya, Kak Resta. Aku bakalan taruh barang aku dulu. Pergi kamu dari sini. Pergi sekarang. Pergi. Ibu itu kenapa? Kok beliau kayak nyuruh aku pergi ya? Oh ya, dia namanya Bu Santi. Dia begini karena dia ditinggalkan oleh keluarganya. Jadi wajar aja kalau dia suka marah-marah gak jelas. Oh ya, kebetulan aku ini suster pribadinya Bu Santi. Jadi aku harus ngurusin Bu Santi dulu ya. Kamu gak apa-apa kan ditemenin sama Kak Resta? Oh gitu. Iya Van, gak apa-apa kok, aku sama Kak Resta aja. Kak Resta, Vania mau anterin Bu Santi ke kamarnya ya? Oh iya, Vania silakan. Olive sama saya dulu. Ayo Bu Santi, saya anterin ke kamar ya. Bu Santi harus istirahat. Kasihan ya Kak, Bu Santi. Keluarganya gak ada yang peduli lagi sama dia. Iya, walaupun latar belakang keluarganya sangat menyedihkan, tapi kami akan berusaha membuatnya senang di sini. Sekarang, ayo Olive, saya akan mengantarkan kamu mengenalkan semua tempat-tempat yang ada di sini. Ini tempat kamar mandinya. Dan ini adalah tempat makan untuk para orang tua. Dan yang terakhir, ini adalah tempat untuk para orang tua berkumpul bersama. Orang tua di sini sedikit juga ya. Aku kira banyak. Terus kok mereka kayak diam aja sih? Nah, Olive, karena kamu sekarang sudah menjadi suster di panti jompo ini, kamu silakan ambil baju suster yang ada di lemari di kamar kamu ya. Setelah itu kamu pakai dan kamu menjadi suster resmi di panti jompo ini. Terima kasih Kak Resta, saya akan bekerja dengan baik. Baju
baju susternya bagus banget, lucu, warna pink. Jadi semangat kerja deh. Olivia, kamu udah siap? Nah, Olivia, Kak Resta lupa bilang sama kamu kalau kamu bakalan jadi suster pribadinya Bu Rina. Ya udah kalau gitu Kak Resta tinggal dulu ya. Semoga kamu bisa bekerja dengan baik. Halo Bu Rina, perkenalkan nama saya Olivia. Sekarang Bu Rina mau apa? Mau makan atau mandi? Bilang saja ya sama saya. Tidak perlu anak cantik, Ibu Rina cuman mau ditemenin sama kamu buat ke depan. Oh gitu ya, ayo Bu. Tapi Bu, kenapa Ibu tidak duduk bareng saja bersama orang tua yang lain? Daripada sendiri begini? Gak apa-apa, Dok. Jadi ibu juga emang kayak gini, suka menyendiri. Tapi ibu kagum banget sama kamu. Kamu cantik banget, terus rambutnya juga sehat. Kamu suka perawatan ya? Makasih ya Bu, tapi aku nggak pernah perawatan. Uang untuk makan saja kadang aku suka kurang, apalagi buat perawatan. Maklum ya Bu, uang pas-pasan kan gini. Pilihan dia memang selalu yang terbaik. Kamu sangat memenuhi persyaratan itu. Persyaratan? Persyaratan apa sih? Tadi Kak Resta juga ngomong kayak gitu. Siapa itu? Kayak lagi ngeliatin aku. Bu, tadi itu siapa? Oh, yang tadi ya, dia itu Pak Dandi. Dia tukang kebun yang suka motong-motongin rumput di sekitar panti jompo ini. Oh, Pak Dandi. Oke, terima kasih ya Bu. Fania, Bu Santi mana? Apa beliau sudah makan? Bu Santi tadi udah makan di kamarnya. Terus sekarang Bu Santi lagi tidur. Oh, begitu. Nah, karena semua para orang tua sudah tidur, kalian boleh istirahat. Terima kasih ya Olivia dan Fania, kalian sudah menjalankan pekerjaan kalian dengan baik. Kasurnya enak banget. Setelah seharian kerja terbayarkan oleh empuknya kasur ini. Pergi, kenapa kamu masih di sini? Pergi sana. Ya ampun, Bu Santi belum tidur. Bu Santi, kenapa Bu Santi di sini? Ayo ikut saya ke kamar Bu Santi lagi. Bu Santi harus istirahat. Olive, maafin Bu Santi ya. Bu Santi jadi ganggu waktu istirahat kamu. Iya kok, nggak apa-apa Fania. Aku ngerti. Wah, airnya bening banget ya, Neng. Olivia, ayo ikut saya ke kantor. Ini gaji kamu, Olivia. Terima kasih ya. Beneran 10 juta? Iya dong, Olivia. Terima kasih ya sudah bekerja dengan kami dengan sepenuh hati. Aku juga mau bilang makasih Kak Resta. Aku seneng banget. Lokernya banyak banget ya Kak Resta. Jangan mendekati loker-loker itu. Aku enggak kayak gitu maksud aku. Aku cuman Ambil uang ini dan masukkan ke dalam kamarmu. Keluar dari ruangan saya. Ingat, jangan dekati loker ini. Iya Kak Resta, maaf.
Karista kok tiba-tiba marah ya? Padahal aku cuman ngomong kalau lokernya banyak. Aku kan gak bermaksud buat mendekati loker itu. Olive, aku boleh masuk? Iya Van, masuk aja. Cie, yang baru aja digaji, gimana? Happy gak? Dapat 10 juta loh. Happy dong Vania. Kayaknya kamu gak lagi happy deh. Ada masalah apa? Kamu kenapa? Tadi gini loh, kan aku habis digaji kan sama Karista. Aku cuman bilang kalau loker Karista tuh banyak. Terus Karista langsung marah-marah. Terus langsung peringatin aku kalau aku jangan deket-deket sama lokernya. Padahal kan aku gak bermaksud buat. Wajarlah Karista marah. Makanya kamu juga jangan ngomongin loker itu. Kan disitu juga pasti ada dokumen penting yang gak boleh hilang. Gitu ya. Ya udah deh. Itu pertama kalinya Vania membentakku, padahal sebelumnya Vania gak pernah kayak gini. Udah, yuk kita kerja lagi. Bu Rani mau ditemenin kamu tuh. Iya. Bu Rani, kalau boleh tanya, Bu Rani di sini udah berapa tahun? Bu Rani kenapa? Saya tidak sabar menjadi kamu, Olivia. Menjadi aku? Maksud ibu apa? Antarkan saya ke kamar ya. Baik, Bu. Saya antarkan sekarang. Kenapa ya aku udah ngerasa aneh di sini? Olivia, kenapa kamu masih di sini? Pergi sekarang, Olivia. Bu, kenapa ibu selalu mengusir saya dari sini? Apa Olivia punya salah? Maaf ya Bu, kalau Olivia punya salah. Enggak, ini bukan salah kamu. Pergi, aku Van. Bu Santi, udah beberapa kali saya bilang jangan keluar kamar seizin saya. Cepat ikut saya sekarang. Bu Santi harus dapat hukuman kali ini. Kok aku ngerasa dari awal aku masuk ke sini, Bu Santi kayak memberitahu aku sesuatu ya? Siapa itu? Ketuk-ketuk jendela kamar aku. Loh, Pak Dandi kenapa? Olivia, pergi dari sini, pergi. Sekarang udah jam berapa ya? Baru jam 5 pagi. Kenapa tadi aku bermimpi kalau Bu Santi ada kenapa-kenapa ya? Aku harus ke kamarnya aja deh untuk memastikan kalau Bu Santi baik-baik saja. Semoga itu hanya mimpi. Itu kan Vania, Karista, sama Bu Rani. Dengan begini semuanya yang akan berjalan lancar. Mereka lagi ngomongin apa ya? Kayak serius gitu. Nah, itu kamarnya Bu Santi. Aku harus ke sana deh. Bu Santi, Karista, Vania, Bu Santi keracunan Kak. Olivia, Pak Dandi, kenapa Pak? kamu kenapa menangis, Olivia? Apa karena Bu Santi meninggal?
Iya Pak Dandi, apalagi selama ini Bu Santi ingin menyampaikan sesuatu kepada saya, tapi belum kesampaian. Jadi sekarang nggak tahu apa yang mau disampaikan oleh Bu Santi. Kalau kamu ingin tahu, silakan kamu ambil buku yang ada di loker si Resta itu. Loker sebelah kiri. Tapi gimana kalau saya ketahuan, Pak? Saya pasti dimarahin habis-habisan. Kamu harus ke kantor Resta di jam 10 malam, karena di jam segitu mereka sudah pada tidur. Jadi kamu bisa mengambil buku itu. Dan jika kamu gagal dan justru kamu malah ketahuan, saya gak tahu harus gimana lagi. Oke, gak ada siapa-siapa. Ini pasti buku yang dimaksud oleh Pak Dandi. Aku harus membawanya sekarang sebelum ada yang lihat. Lembaran ini tersobek. Hah? Lilis menjadi Resta? Apa maksudnya ini? Hah? Vania? Vania? Aku harus ke Pak Dandi besok untuk menjelaskan semuanya. Olive, kamu udah bangun? Ayo sana temenin Bu Rina. Aku mau ke depan dulu ya. Gimana? Kamu sudah menemukan bukunya? Pak, saya sudah membukanya. Dan juga kenapa ada tulisan Lilis menjadi Resta dan Bu Santi menjadi sahabat saya. Dan setelah itu ada lembaran yang mengatakan kalau Bu Rina juga bakalan jadi aku. Bapak tahu sesuatu kan? Ceritain semuanya, Pak. Jika saya menceritakan, saya tidak yakin kalau kamu bakalan sanggup mendengarnya. Gak apa-apa, Pak Dandi. Ceritakan saja. Saya mau tahu. Sebenarnya, semua orang tua penghuni panti jompo ini selalu melakukan ritual setiap bulannya, yaitu ritual pemindahan jiwa dan raga, agar mereka bisa hidup abadi tanpa merasakan kematian. Seperti Resta, ia ditumbalkan supaya Lilis mendapatkan tubuh baru. Setelah bertukar jiwa dan raga, Resta yang ada di dalam tubuh Lilis berusaha memberitahu sahabatmu supaya sahabatmu itu bisa keluar dari panti jompo ini. Namun sayang, ia keburu dibunuh. Setelah dibunuh, Bu Santi segera menubalkan sahabatmu supaya Bu Santi bisa mendapatkan jiwa dan raga Vania. Dan kamu masih ingat kenapa saat itu Bu Santi selalu mengusirmu dan menyuruhmu pergi dari tempat ini? Walaupun raganya adalah Bu Santi, sebenarnya jiwanya adalah Vania. Bagaimana aku bisa tahu? Karena aku selalu memperhatikan kalian. Sayangnya, Vania yang berada di tubuh Bu Santi meninggal karena diracuni. Berarti Vania sekarang udah meninggal? Iya, benar. Vania sudah meninggal. Enggak. Vania, maafin aku, Vania. Kenapa Pak Dandi baru bilang sekarang? Kalau Pak Dandi bilang udah dari lama, Vania gak bakalan meninggal, Pak. Maafkan saya, Olivia, tapi Bapak juga diancam. Kalau Bapak langsung memberitahu, pasti keluarga Bapak yang akan kena imbasnya. Jadi, sekarang Bapak sudah mengumpulkan keberanian Bapak untuk mengungkapkan semua ini. Dan kamu juga harus cepat-cepat lari dari sini, karena kamu korban selanjutnya. Kalau begitu, saya bakalan keluar dari sini sekarang juga. Enggak, Olivia, jangan sekarang. Kalau sekarang, mereka juga pasti tahu. Terus mereka bakal ngejar kamu.
Terus saya harus gimana, Pak? Saya juga gak mau ngasih jiwa dan raga saya untuk ke mereka. Begini saja, nanti jam 11 malam saya akan pergi ke kamarmu untuk mengantarkanmu pulang. Karena di jam 11 malam itu mereka sudah tidur. Iya, Pak. Iya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Pak Dandi. Tanpa Pak Dandi, mungkin saya gak tahu semua ini. Iya, sama-sama Olivia. Saya senang bisa membantumu kali ini. Olivia, ini saya ada minuman untuk kamu. Kasihan dari tadi kamu nangis, tapi kamu gak minum. Ayo diminum dulu ya. Terima kasih ya, Pak Dandi. Saya akan minum sekarang. Oh ya, Pak, saya mau nanya. Saat saya membuka buku itu, saya hanya melihat kalau Karesta korban kedua, tapi saya gak tahu korban pertama siapa karena tersobek kertasnya. Apakah Bapak tahu itu siapa? Aduh, kok aku pusing ya, Pak? Aduh, kepala aku pusing banget. Tidak sabar, sedikit lagi aku akan menjadi Olivia. Ternyata dia pinter acting juga ya. Cari mangsa beginian mah mudah banget. Kalian semua jahat. Akhirnya aku balik muda lagi. Terima kasih ya Olivia. Tapi maaf ya, kamu harus turuk dulu, soalnya nanti kamu bilangin lagi ke korban-korban kita selanjutnya.